Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi menjelang, seperti biasa akan diawali dengan sarapan bersama. Ayah, ibu, dan si kecil Lila sudah duduk manis di meja makan. Namun Wira dan Via belum juga terlihat. Lila bisa makan sendiri kan? Tanya Oma. Bisa Oma, Bunda bilang anak pintar harus makan sendiri. Lila kan anak pintar, jawabnya dengan suara menggemaskan, lalu melirik pria paruh baya yang duduk di sisinya. Opa, nanti Lila mau nonton ikan lumba-lumba ya, kayak yang di TV. Boleh sayang. Tidak lama kemudian, Wira dan Via datang untuk bergabung di meja makan. Selamat pagi semua, sapaan penuh semangat Wira terdengar. Ia menarik kursi untuk Via, lalu menyapa putri kecilnya. Selamat pagi sayang. Pagi ayah, jawab Lila. Wira mengecup kening gadis kecilnya itu dengan perasaan bahagia, seolah mewakili rasa terima kasihnya sebab sepanjang malam Lila tidur dengan sangat nyenyak, sehingga tidak menjadi orang ketiga di antara ayah dan bundanya. Berbeda dengan Wira yang terlihat begitu bersemangat, hal berbeda terjadi pada Via. Ia tampak sangat lesu dengan wajah agak pucat. Apa kau sakit, Via? Wajahmu pucat dan lesu. Tanya ibu sembari meneliti wajah menantunya itu. Via tersenyum, melirik kedua mertuanya bergantian. Tidak apa-apa, Bu, hanya sedikit lelah. Lelah? Tanya ayah dengan alis mengerut. Dan hal itu saja sudah membuat tatapan tajam terarah pada Wira. Menyadari tatapan tak bersahabat sang ayah, Wira hanya mampu tersenyum pelik. Sudah pasti dirinya akan menjadi tersangka utama jika sesuatu terjadi pada menantu kesayangan di rumah itu. Aku tidak melakukan apa-apa, sungguh, ucap Wira membela diri. Namun rupanya tatapan mengintimidasi itu tak juga berkurang. Jelaskan, apa ini? Ucap ayah penuh ancaman, mengingat semalam Wira pulang dengan wajah sangat kusut dan tanpa permisi langsung kembali ke kamar. Bahkan ia tak menyapa ayah dan ibu yang saat itu sedang duduk di ruang keluarga. Akhirnya pria paruh baya itu menaruh curiga pada anak semata wayangnya itu. Pertanyaan ayah pun membuat Wira menghela nafas panjang, lalu kembali menunjukkan senyum tipisnya. Tidak terjadi apa-apa ya, tenang saja, anak kedua on the way, jawab Wira membuat ayah dan ibu bernafas lega. Mendengar ucapan frontal Wira, Via hanya mampu menunduk malu. Ingin rasanya menyembunyikan diri di kerak bumi terdalam. Wira tanpa rasa malu secara tak langsung mengakui kegiatan mereka semalam pada ayah dan ibu. Sarapan pun berlangsung dengan diamnya Via akibat perasaan malu. Selamat pagi semua, terdengar suara seorang wanita, sehingga mereka yang berada di meja makan segera menoleh pada sumber suara. Tampak Sera dengan senyum merekahnya. Ia mendekat ke arah meja makan tanpa rasa malu. Mbak Sera, mari ikut sarapan, ucap Via berusaha seramah mungkin. Wira memutar bola mata pertanda malas. Sementara Lila yang duduk di antara Wira dan Via sudah menempelkan tubuhnya dengan sang bunda. Wira pun segera meraih tubuh gadis kecil itu dan membawa ke pangkuannya. Jangan takut nak, kan ada ayah di sini, bisiknya di telinga Lila. Lila tidak suka tante itu ayah, Lila balas berbisik. Sama, ayah juga tidak suka. Walaupun Wira dan Lila saling berbisik, namun masih dapat terdengar jelas oleh Sera yang akhirnya membuat raut wajahnya berubah kesal. Ayah, ibu, dan Wira, maaf aku lancang kemari pagi-pagi, tapi aku juga ingin dekat dengan anakku. Dan bagaimana aku bisa dekat dengannya kalau ada jarak di antara kami? Karena itulah aku ingin sering-sering kemari. Tolong izinkan aku, ucap Sera. Sejenak ayah mengarahkan pandangannya pada Lila yang masih begitu takut pada sosok ibu kandungnya itu. Duduklah Sera. Terima kasih ayah. Sera menarik kursi lalu duduk di sisi ibu.
Ia berusaha tersenyum ramah pada Lila. Untuk itu, kau harus minta izin pada Via. Tapi ayah, aku ibu kandung Lila. Aku juga punya hak. Apa aku hanya dibutuhkan sebagai pendonor Lila saja? Setelah itu, kalian akan membuangku. Timpal Sera tak terima. Kau benar, kau adalah ibu kandung Lila, ujar ayah. Tapi untuk sering bertemu dengan Lila, kau harus minta izin pada Via. Via yang memiliki hak sepenuhnya atas Lila, karena dia yang membesarkan dan merawatnya selama ini. Kalau Via tidak keberatan, maka lakukanlah. Rasanya udara di ruangan itu terasa sesak bagi Sera. Ia melirik tajam pada Via yang duduk di hadapannya. Sesaat kemudian, kedua bola matanya membulat ketika kembali melihat tanda merah di sekitar leher Via yang sejak tadi berusaha ditutupinya dengan rambut. Sera pun sedang menebak dalam pikirannya bahwa Wira dan Via telah melewati malam bersama. Wanita itu kemudian melirik Wira yang sedang saling berbisik dengan Lila. Apa Wira benar-benar sudah melupakanku dan menerima wanita ini? Via, apa kau setuju kalau Sera sering bertemu dengan Lila? Tanya ayah pada Via. Via terdiam. Ia melirik Lila yang kini berada di pangkuan Wira, pun dengan Wira yang membalas tatapan itu dengan seulas senyum tipis. Ayah, tentang itu... Via menggantung ucapannya. Tatapannya kini terarah pada Sera. Katakan saja, nak, di sini kau yang paling berhak atas Lila. Ayah, aku bukan mau melarang Mbak Sera untuk sering bersama Lila, tapi kita semua tahu kondisi Lila sekarang. Emosinya bisa mempengaruhi kesehatannya. Kalau kita memaksa, aku takut Lila akan... Tak tahan, Sera segera menyela pembicaraan Via. Bilang saja kau memang tidak mau aku bertemu dengan anakku, iya kan? Jaga bicaramu, Sera, ujar Wira menatap tajam Sera. Tangannya membelai rambut Lila yang kini menyandarkan kepala di dadanya. Lila pun mendongakkan kepala menatap Wira. Ayah, Lila tidak mau sama tante itu. Lila takut, ayah, bisiknya pelan. Iya, sayang. Kedua bola mata Sera telah berkaca-kaca mendengar penuturan Lila. Betapa selama ini Lila terus menolaknya, walaupun Sera telah mencoba membujuknya dengan berbagai cara. Aku ibu kandung Lila, aku yang mengandung selama 9 bulan, dan aku juga yang melahirkannya, bukan kau. Wanita itu mengusap setitik air matanya. Dan kau juga yang tega membuangnya tanpa rasa berdosa, begitu kan? Ujar Via. Sera semakin tak terima. Apa kau sengaja membuat Lila takut pada ibu kandungnya sendiri? Teriak Sera, membuat Lila semakin ketakutan. Baiklah, aku akan memberi kalian pilihan. Aku akan menjadi pendonor Lila kalau Wira kembali padaku. Via mengepalkan tangannya geram mendengar ucapan Sera. Tak ingin perdebatan semakin berlanjut, ia akhirnya meraih tubuh Lila dan menggendongnya. Maaf, aku tidak mau Lila mendengar perdebatan seperti ini. Mas, ayah, ibu, aku permisi sebentar. Via beranjak meninggalkan ruang makan, menuju kamar Lila yang berada di lantai atas, diikuti Wira di belakangnya. Tinggallah Sera dengan kebenciannya pada Via yang semakin menjadi-jadi. Wanita itu menatap ayah dan ibu dengan berderai air mata. Sera, ikut aku, mari kita bicara. Ajak Tuan Gunawan. Ia melangkah lebih dulu menuju sebuah ruangan. Dengan terpaksa, Sera mengikuti mantan mertuanya itu. Setibanya di sebuah ruangan, Sera duduk di kursi dan menangis sejadi-jadinya. Ayah, apa aku layak diperlakukan seperti ini? Wira sudah membuatku kehilangan kedua orang tuaku, dan sekarang dia memilih wanita itu. Dan lihat ini, kalian mau menjauhkanku dari anakku sendiri. Tanya Sera sembari menyeka air matanya yang berguguran. Tuan Gunawan menarik nafas dalam. Ia kembali teringat kejadian beberapa tahun sebelumnya ketika Wira berjanji pada seorang pria untuk menikahi anak gadisnya. Sera, Wira tidak pernah sengaja mencelakai orang tuamu. Itu adalah murni kecelakaan. Dan lagi pula, Wira sudah menepati janjinya pada ayahmu dengan menikahimu.
Kau mengikat Wira dengan rasa bersalah karena kematian orang tuamu, bukan dengan cinta. Apa kau lupa? Kaulah yang meninggalkan Wira. Kalau sekarang Wira melanjutkan hidupnya yang sempat kau hancurkan, itu bukan salahnya. Tapi ayah, aku sudah mengakui kesalahanku. Aku tahu aku salah karena sudah meninggalkan Wira. Tapi cukup, Serah. Pria parubaya itu menaikkan tangannya, pertanda tak ingin lagi mendengar apapun pembenaran dari wanita di depannya. Kau sudah cukup membuat Wira menderita selama ini. Sekarang tolong lepaskan Wira dan biarkan dia menjalani hidup barunya. Tapi ayah, aku akan memberimu apapun yang kau butuhkan sebagai penebusnya. Tapi tolong, lupakan niatmu untuk kembali pada Wira. Kau tidak mencintai Wira, begitupun sebaliknya. Apa yang Wira rasakan padamu selama ini bukanlah cinta, melainkan rasa bersalah yang besar. Wira mencintaiku, ayah, aku tahu itu. Tidak, Serah. Wira menghukum dirinya karena merasa menjadi penyebab kematian kedua orang tuamu, sampai akhirnya dia tidak bisa bedakan antara cinta dan rasa bersalah. Sekarang dia sedang membangun hidupnya yang baru. Aku mohon bebaskan Wira dari semua rasa bersalah itu. Tapi aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tuan Gunawan mengusap bahu Serah. Itu tidak benar. Kau tetap boleh menganggapku sebagai pengganti ayahmu. Kau boleh minta apapun dariku, kecuali Wira. Tangis Serah pun kembali menggema di ruangan itu. Nasi telah menjadi bubur. Mungkin peribahasa itulah yang cocok. Sesak terasa merasuki jiwa wanita itu. Kini harapannya untuk kembali memiliki Wira telah pupus. Penyesalan memang menyakitkan. Wira telah menjadi milik orang lain. Begitupun dengan Lila.